Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban rumah tangga dan juga nafkah. Ya, di sini saya sendiri pematerinya. Ya, di sini sedikitnya ya perbedaan antara apa sih bedanya rumah tangga dengan keluarga. Dan di sini kalau misalnya rumah tangga itu berkaitan dengan ya tugas-tugas pekerjaan gitu. Kalau misalnya suami ya tugas-tugasnya itu seperti memberi nafkah, bekerja gitu. Kemudian seorang istri menjaga rumah, menjaga kehormatannya, mendidik anaknya gitu. Dan juga anak juga sekolah gitu. Berbakti kepada orang tua. Nah itu namanya rumah tangga itu lebih ke tugas-tugas gitu, pembagian tugas. Kemudian kalau sedangkan keluarga itu ya secara strukturalnya saja ya ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek itu secara struktural ya, secara arti nasab ya. Ini itu kalau misalnya rumah tangga itu lebih ke tugas-tugas, hak kewajiban, sedangkan keluarga itu lebih ke strukturalnya. Nah, kemudian di sini ada tujuan rumah tangga. Yang pertama itu melaksanakan sunnah. Kemudian yang kedua itu yang memenuhi kebutuhan biologis, di mana tujuan menikah itu untuk memenuhi kebutuhan biologis salah satunya. Kemudian penyempurna agama, namanya ketika kita misalnya masih membujang atau misalnya menjomblo ya berarti dinilai agamanya setengah gitu. Ketika menikah maka agamanya menjadi sempurna. Kemudian menguatkan ibadah. Nah, seharusnya ini juga penting. Jangan sampai ketika menikah itu seharusnya memperkuat ibadah kita, perbanyak amal kita, malah ibadahnya turun karena terlalu sibuk mengurusi rumah tangga gitu. Seharusnya antara suami istri ini saling bahu-membahu, saling mendukung, saling membantu gitu, dalam hal kebaikan. Kemudian memperoleh ketenangan ya, namanya sakinah, mawadah, warahmah, yaitu sakinahnya itu ketenangan gitu, mendapatkan ketenangan. Kemudian memperoleh keturunan ya. Nah, tujuan rumah tangga ya untuk meneruskan keturunan, melanjutkan generasi. Kemudian lanjutnya ya investasi akhirat gitu namanya. Tujuan menikah itu ya ibadah, dan rumah tangga itu merupakan menjadi sebuah investasi kita di akhirat kelak. Lalu kemudian fungsi rumah tangga di sini ada fungsi agama ya. Fungsi agama ini sudah jelas ya, berarti sebagai sarana dakwah, menasehati istri, menasehati suami. Kalau misalnya suaminya salah dinasehatin, atau misalnya istrinya dinasehatin ya dengan baik-baik, atau misalnya anaknya gitu diajarin, dididik dengan baik gitu, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Kemudian di sini ada fungsi sosial budaya. Di sini sosial budaya ini berarti diajarkan tata krama, kebiasaan di sekitar masyarakat tertentu. Adat kebiasaannya ini sosial budaya. Kemudian juga ada fungsi cinta dan kasih sayang, sudah jelas ya. Namanya rumah tangga itu bukan hanya sekedar memenuhi biologis saja, tapi juga namanya saling mencintai, saling kasih sayang, baik sama istri maupun kepada anak. Kemudian fungsi perlindungan, di mana seharusnya namanya rumah tangga itu memberikan sebuah perlindungan. Jangan sampai rumah tangga itu menjadi suatu hal yang mereka atau menjadi suatu ancaman ketika terjadi sering namanya KDRT gitu. Nah, ini
perlu apa ya, menjadi perhatian lebih atau penting, karena banyak sekali rumah tangga yang terjadi ya cekcok kayak gitu, masalah sepele menjadi besar gitu, sehingga menjadi sebuah pertengkaran gitu. Ya, kemudian ada fungsi reproduksi namanya, berarti untuk melanjutkan keturunan itu. Lanjut fungsi pendidikan, ya pengajaran. Pendidikan di sini bukan matematika atau biologi atau fisika, tapi pendidikan akhlak. Diajarkan etika, diajarkan sopan santun, budaya yang baik dan benar, etika moral. Nah, kemudian di sini ya fungsi ekonomi. Ya, ini juga ya emang fungsi namanya rumah tangga ya, ada fungsi ekonominya seperti kebutuhan rumah tangga, seperti pokok ya, makanan, sandang, pangan, papan, ataupun hal selainnya yang dibutuhkan, biaya pendidikan atau biaya rumah tangga lainnya. Itu semuanya ada pasti fungsi ekonomi itu sendiri. Kemudian juga lanjut, di sini juga ada fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan ini berarti ya lebih ke sosial juga ya, dimana mengenali lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, bagaimana masyarakat itu menjalin komunikasi, bagaimana bersosialisasi. Dan ini juga penting pengajaran terhadap anak. Ya, di sini kemudian ada namanya kewajiban istri. Nah, mengenai kewajiban ini sebenarnya timbal balik ya. Kalau misalnya kewajiban istri berarti hak suami, atau kalau misalnya kewajiban suami berarti haknya istri. Misalnya suami wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, berarti itu merupakan hak dari istrinya. Atau misalnya suami wajib untuk memberi mahar, berarti itu merupakan hak istri terhadap suaminya. Nah, ini pertama, ini kewajibannya taat kepada suami. Udah jelas namanya istri itu taat kepada suami. Kemudian amanah, apapun misalnya ya amanah, asalkan misalnya tidak bertentangan syariah, ya seorang istri itu selayaknya menjalankan amanah apa yang diperintahkan suami. Kalau misalnya diamanahkan jaga rumah, ya diamanahkan untuk menjaga rumah, jangan sampai ada orang yang masuk gitu. Maksudnya suami melarang siapapun masuk ke rumah, ya diamanahkan jangan sampai ada yang masuk ke rumah itu. Kemudian ya di sini mandi setelah selesai haid, nifas dan junub. Berarti ini baik haid, nifas atau mungkin juga bersenggama. Setelah bersenggama, kemudian menerima ajakan suami gitu. Ketika seorang istri, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, maka si istri ya wajib untuk melakukan untuk menuruti hal itu. Apabila tidak dilakukan, maka istri nusyuz gitu, bakal dilaknat kalau misalnya dia menolak tanpa ada alasan yang syar'i. Tuh, kemudian meminta izin kepada suami. Penting juga ini namanya, ketika pergi kemana-mana juga harus meminta izin suami. Kemudian kewajiban suami di sini yaitu memberikan nafkah lahir batin. Nafkah lahir ini ya seperti sandang, pangan, papan. Itu ya banyak mungkin mengenai nafkah ini. Bab nafkah ini kemudian batin, ya batin ini bukan hanya namanya hubungan suami istri atau hubungan biologis, tapi juga seperti namanya rasa aman, kasih sayang, cinta,
kemudian pendidikan, pengajaran, nasihat itu ya nafkah yang sifatnya batin gitu. Kalau misalnya suami tidak bisa menyanggupi misalnya memberi pendidikan agama, ya setidaknya si istri bisa diajak tuh ke pengajian atau diberikan misalnya video ceramah-ceramah supaya tambah ilmunya gitu. Ya, lalu kemudian di sini memberikan mahar. Ini wajib seorang suami memberikan mahar kepada istri. Kalau misalnya belum dibayar karena wajib gitu, sampai kapanpun ya mungkin itu sampai bawa mati mahar itu ya seperti hutang gitu. Ya harus wajib dibayar gitu. Ya, kemudian memberikan nasihat. Ya, wajib ketika seorang istri misalnya ada apa ya? Misalnya ada kesalahan ya dinasihatin, misalnya ya kurang aman atau apa dinasihatin, itu suami wajib, karena suami itu merupakan kepala rumah tangga. Apabila seorang istri melakukan kesalahan ya dinasehatin. Kemudian melakukan perjalanan, ya ini juga penting. Jangan sampai ketika cuman pacaran atau misalnya sebelum nikah masih seneng misalnya diajak, seneng misalnya sering diajak jalan-jalan, ketika pas nikah diajak jalan-jalan gitu. Ya memang sih yang namanya jodoh itu gak kemana. Nah berarti maksud gak kemana itu bukan berarti gak boleh jalan-jalan gitu. Nah itu namanya tamasya, itu juga merupakan kewajiban suami untuk ya menyenangkan hati istri gitu. Ya kalau misalnya gak sanggup ya jalan-jalan misalnya yang tempat makan atau apa gitu yang murah, setidaknya bisa menyenangkan hati istri. Ya kemudian berperilaku adil. Ya perilaku adil ini berarti ya lebih ke apa ya, perlakuan misalnya kalau misalnya poligami gitu, punya istri lebih dari satu, dia harus berperilaku adil dan wajib berperilaku adil, atau misalnya berperilaku adil terhadap ibu maupun istrinya gitu. Ya di sini ada kewajiban bersama antara suami istri ya. Pertama ya berperilaku, ya maksudnya berperilaku suami istri ya, bukan cuma istri aja, berperilaku baik gitu. Kemudian ya saling mencintai dan memberikan kasih sayang gitu. Kemudian ya mendidik anak, ya dua-duanya wajib mendidik anak. Jangan sampai dua-duanya sibuk terlalu kerja, sibuk terlalu mencari material. Yang namanya nafkah juga pada anak itu bukan hanya secara duit saja gitu, tapi juga ada pendidikan, nafkah pendidikan. Kemudian tidak membicarakan aib masing-masing gitu. Jangan misalnya, apalagi misalnya ketika berhubungan suami istri, dibicarakan kepada tetangga-tetangga atau misalnya kepada teman, atau misalnya ada permasalahan atau misalnya kejelekan suami maupun istri, itu tidak boleh dibicarakan. Itu dibicarakan di rumah tangga saja, jangankan ke teman atau tetangga, ke orang tua pun juga gak boleh gitu. Itu permasalahan rumah tangga, jangan dibawa-bawa keluar gitu. Nah itu ya. Oke ya, mungkin segitu saja untuk bab mengenai kewajiban suami istri. Intinya namanya kewajiban ini ya berarti bukan saling tuntut menuntut. Ketika misalnya suami emang wajib memberi nafkah, ketika tak mampu ya pengertian lah gitu, bisa membantu perekonomian suami kayak gitu. Ya ini memang ada kewajiban atau hak bukan berarti menuntut. Misalnya suami wajib menasehati, apakah misalnya istri tidak memiliki hak untuk
menasehatin ya punya hak juga, saling menasehati gitu. Jangan ada merasa mendominasi gitu. Penerapan gender di dalam rumah tangga itu penting gitu, supaya agar terjadi keharmonisan antara agar terjadi supaya ya rumah tangga itu harmonis gitu, saling menghargai gitu, kesetaraan ini. Nah, itu saja mungkin ya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Allahu muwaffiq ila wa aqni thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.